Shalom dan selamat pagi saudaraku. Tak henti-hentinya kita mengucap syukur atas kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini, di mana kami diberi kesehatan, kekuatan sehingga kami dapat beraktivitas. Pada saat ini kami kembali mau mendengar pesan-pesan firman-Mu yang Kau sampaikan pagi ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah masa padang gurun. Firman Tuhan diambil dari Ulangan 8 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjanjian yang kulakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Saudaraku, tak seorang pun di dunia ini yang mau mengalami masa-masa padang gurun. Masa padang gurun bisa diartikan masa-masa sukar dalam kehidupan kita. Ketika rumah tangga sedang menghadapi masalah berat, krisis keuangan, usaha seret, anak-anak memberontak, sakit penyakit tak kunjung sembuh, dan sebagainya. Di masa-masa seperti ini, banyak dari kita yang tidak tahan, mulai stres, mengeluh, bersungut-sungut, dan mulai menyalahkan Tuhan. Sikap seperti ini terdapat pada bangsa Israel yang sekalipun mengalami mujizat-mujizat besar dari Tuhan, tidak ada henti-hentinya bersungut-sungut dan memberontak kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, jika kita memperhatikan lebih teliti lagi, ada keindahan di balik masa padang gurun. Justru saat berada di padang gurun inilah bangsa Israel merasakan pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan, di mana Tuhan ubahkan air yang pahit menjadi tawar. Ada tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam hari. Laut Tebrau terbelah, ada roti surga, dan juga burung puyuh, sehingga bangsa Israel tidak mengalami kelaparan. Bahkan kasut dan baju mereka bisa bertahan sampai 40 tahun. Mujizat-mujizat Tuhan tersebut tidak membuat bangsa Israel merasa puas atau bersyukur, tapi mereka tetap komplain kepada Tuhan bahwa kehidupan sewaktu di Mesir lebih baik dan nyaman bagi mereka. Saudaraku, cobalah kita introspeksi diri kita. Masihkah kita tetap bersungut-sungut kepada Tuhan sekalipun kita sudah sering mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita? Seringkali kita merasa tidak puas dengan jawaban-jawaban doa kita, dan kita memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauan kita. Saudara-saudaraku sekalian, jika kita sedang mengalami masa-masa padang gurun, tetaplah kuat dan janganlah mengeluh
karena ini adalah kesempatan bagi kita melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Jadi kita harus dapat memandang masa padang gurun ini dengan cara pandang positif. Karena itu adalah cara Tuhan yang membentuk, memproses kita sebelum kita mencapai tanah perjanjian atau menikmati berkat-berkat Tuhan. Memang menjalani masa padang gurun tidak mudah, dibutuhkan kesabaran, ketekunan. Bersyukurlah jika Tuhan membawa kita ke padang gurun, karena semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami percaya kepadamu, Engkau akan menolong ketika kami berada di dalam masa padang gurun. Roh Kudus, bimbinglah kami agar kami memiliki cara pandang yang positif, yang benar sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.